kali. Jadi dari kesimpulan Imam Mazhab banyak timbangan-timbangannya, banyak permasalahannya, tapi saya tidak sampaikan. Ini sudah intinya. Jadi tinggal kita yang mengambil kesimpulan. Jadi nanti saya lihat bagaimana dan wudhu ya pakai 3 kali baru teringat ini. Yang satu itu salah menguatkan paham. Kan begitu cara wudhu. Pak Ustadz Muni sudah begitulah, pakai wudhu ya langsung dengan telinga 1 kali. Pak Ustadz kayaknya salah wudhunya Pak Ustadz. Jadi ini langsung pertanyaan saja ya. Ya tidak apa-apa, silahkan. Tanya tentang apa namanya, tentang wudhu juga. Bagaimana kalau misalnya kita berwudhu misalnya kurang atau lebih daripada ketentuan yang ditentukan tadi, misalnya ada 1 kali, misalnya 1 kali, tapi biasa kita kan 2 kali atau 3 kali. Kira-kira bagaimana? Atau membatalkan salat atau bagaimana? Oke, tetap sudah. Hadis-hadis berikutnya sebenarnya ada penjelasan. Jadi kata Nabi, wudhu itu marrah 1 kali, marratain 2 kali, salasa marrah 3 kali, 4 boros. Tidak boleh lebih daripada 3 kali. Tidak boleh lagi lebih dari 3 kali. Jadi kalau sudah 4 kali itu sudah penyakit. Tapi ada memang orang biasa, jangan belum basah, jangan belum basah, hilangkan penyakit. Jadi ketika dalam beribadah, syaknya itu ragu-ragu dihilangkan. Karena orang yang ragu-ragu itu selalu dimasuki setan nanti. Jadi susah nanti kalau kita beribadah dalam keadaan ragu-ragu. Jadi begitu. Kemudian ada nanti kita dapat orang wudhu, dia pisahkan, ada disambung, ada juga kepalanya hanya begini saja. Jadi pada dasarnya semua ada hadis-hadis yang pernah Nabi buat. Hanya tinggal ulama mazhab, ada yang memakai ini, ada pakai ini, ada pakai ini. Karena biasanya sekarang majelis-majelis banyak itu Pak. Kalau dia majelisnya di Syafi'i, jadi dia mas Syafi'i saja. Karena memang sebenarnya untuk penggabungan begini butuh waktu, tidak gampang. Kita ini kan hanya berani mencoba saja, ambil intisarinya. Memang ngaji satu mazhab itu butuh bertahun-tahun. Tetapi kan kita tidak menghafal hadis, kita tidak ambil pertimbangan hadis, tidak mengkaji hadis, sehingga kita hanya ambil intisari dari ulama 4 mazhab, biar intinya di luar, di lapangan kita sudah dewasa, walaupun ilmu kita praktis. Artinya ada kita punya dasar, semua ada dalilnya. Jadi yang tidak boleh orang yang tidak berwudhu kan. Jadi di mana kita bahkan nanti kita dapat, ada yang nanti kita dapat seperti kalau di mazhab Imam Malik itu kan tertib dia tidak masukkan. Di Afrika sana, bagian Afrika, Aljazair, Maroko, apa semua. Jadi bisa-bisa nanti mereka wudhu tangan dulu, atau yang kiri dulu baru dia bagi kepala, atau dia bagi dulu kepala baru tangan. Nanti kita bingung ya. Karena di mazhab Imam Malik berurutan tidak ada masalah, kecuali di Syafi'i harus berurutan. Jadi jangan sampai nanti kita dapat, kita keluar negara, tiba-tiba kita lihat ini salah wudhunya dia salah. Kenapa dia bagi kepala dulu, baru dia bagi tangan? Di masa Imam Malik no problem. Yang penting anggota wudhu yang wajib itu terbasuh. Karena mereka tidak masukkan tertib dalam rukun wudhunya. Tidak seperti Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad itu masuk tertib dalam rukun wudhu. Jadi apa yang tekstual ayat, tekstual hadis itu harus sesuai urutannya. Begitu kira-kira. Jadi kalau sekarang kita baca rukun Islam, kalau di masa Imam Malik 1 haji, 2 puasa, 3 syahadat, tidak ada masalah. Karena di masa Imam Malik dia bertunggal tidak ada masalah. Dan memang rukun Islam pada hakikatnya sama kuatnya, hanya urutan pembacaannya saja. Kan begitu. Karena salah satunya hilang, batal. Kita punya keislaman, begitulah kira-kira. Itulah pendapat Imam Malik. Sehingga biar tidak berurutan tidak ada masalah. Tetapi tetap dianjurkan berurutan tetap lebih bagus. Tetapi dalam masa Imam Syafi'i harus berurutan.
Bisa pakai masalah telinga apa? Kan perbedaannya itu di telinga saja. Di telinga saja beda. Jadi mau sendiri ini 3 kali silahkan, kemudian telinga juga 3 kali silahkan. Mau langsung ambil 1 kali silahkan. Dapat. Yang penting jangan airnya taruh di atas kepala. Ya Pak Ustaz, jangan airnya taruh di atas kepala. Jadi bagaimana kalau terbalik cara berwudu? Ya. Bagaimana kira-kira kalau terbalik cara berwudu? Biasa juga saya lihat kalau berwudu. Kiri dulu baru kanan. Kiri. Biasa seperti begitu. Kalau kita di masa Imam Syafi'i itu sudah saya katakan, dia harus tertib. Kalau di masa Imam Syafi'i memang harus tangan dulu baru siku, karena sampai di siku ilal marafiq, dari tangan sampai ke siku. Makanya kalau ada keran, orang biasanya kebiasaan keran. Kalau di masa Imam Malik tidak ada masalah, dari atas ke bawah. Kalau di masa Imam Syafi'i dari bawah ke atas. Usahakan dari bawah. Makanya kita harus ambil air yang bagus, ambil air. Ya. Kebiasaan Ustaz, kakinya cuma ditendang-tendang begitu. Betul Ustaz. Betul baik. Ini yang paling banyak ibu-ibu minta di rumah. Taruh keran. Kaki ini juga baik-baik Imam ini memang. Kaki ini yang banyak sekali. Itulah makanya di masa Imam Malik dia lebih tekankan adab, dia lebih tekankan menggosok daripada tertib. Karena kalau tertib pasti sudah basah. Ya kan begitu. Kalau tidak tertib pasti sudah basah. Tetapi kalau tidak digosok tidak basah. Itu maksudnya Imam Malik. Jadi Imam Malik itu tidak bisa wudu siram-siram kayak palu-palu kanan kiri selesai, tidak. Nanti di hadis-hadis berikutnya kan ada sela-sela, sela kuku, sela jari, itu memang harus digosok sampai mata kaki minimal. Betul. Utamanya ibu-ibu kita di rumah dikasih ingat. Ibu-ibu itu wudunya paling praktis itu. Padahal sebenarnya gampang masuk surga, tapi wudunya praktis. Siram sana, siram sini, selesai. Lumas. Nanti hadis-hadis berikutnya ada. Nabi sudah selesai rakaat terakhir. Nabi lihat ada yang tidak masalah, Nabi suruh sembahyang wudu ulang, bukan sembahyang ulang, suruh wudu ulang. Betul. Barakallah. An-Nabi Hurairah. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza staghaitha ahadukum min naumi falyastanshiru salasa, fa inna syaitana yabidu ala haisudihi mutafaqun alaih." Kalau kamu bangun tidur kata Nabi, maka yang terbaik beristinsyar dulu 3 kali, karena sesungguhnya biasanya setan itu datang mengganggu, ada dia punya gubuk-gubuk, tusukan-tusukan, godaan-godaan ini di hidung. Beristinsyar 3 kali supaya kita dalam keadaan sadar bagus. Betul. Jadi biasa kalau kita sudah mengantuk sekali, mau bangun tengah malam subuh kan, biasa sudah duduk, tidur kembali. Pas sadar matahari sudah terbit. Karena memang ada bulu-bulu harusnya setan yang dimasukkan ke hidung. Maka paling bagus kata Nabi, kalau kalian bangun, maka hirup dulu itu air, maksudnya hirup itu air ke hidung 3 kali. Tapi coba hilang mengantuk itu. Apalagi hirup sampai masuk di otak, maksudnya istri masuk di otak. Jadi jalan-jalannya ketika kita tidur ada tepung-tepungnya setan itu yang menyumbat kita punya kepala otak dari keluar. Jadi aturan-aturan tidur paling bagus begitu sudah bangun tidur. Demikian juga mulai dari setengah saat min naumin fala yagmisu yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasa fa innahu la yadri'u aina batasya muttafaqun alaih rawahu Muslim. Jadi begini. Kata Hurairah juga, apabila kamu bangun dari tidur, jangan memegang apapun. Jangan memegang apapun, apalagi tempat air, sampai tangan dicuci 3 kali. Kalau sekarang kan bagus. Karena sesungguhnya kalian tidak tahu
tahu waktu tidur kemana kita punya tangan ini bergerak, kemana kita punya tangan ini jalan-jalan, begitu kira-kira. Jadi kalau sekarang kan enak, kalau zaman Nabi dulu kan tempayan air besar ember atau kumbang kalau kita di kampung. Jadi jangan langsung masuk tangan, ambil dulu palo-palo, cuci dulu tangan kita bersihkan. Sekarang kan enak, putar keran, cuci tangan dulu. Karena Nabi bilang nanti kamu tidak tahu, siapa tahu ini kemana-mana. Nah, sekarang permasalahannya dengan air wudhu dibahas oleh ulama Imam Mazhab. Bagaimana kalau seandainya ada orang bangun langsung ambil air wudhu, dia tidak cuci tangannya 3 kali, sah tidak air wudhunya? Sah, selagi dia tidak lihat najis, selagi tangannya dia yakin tidak ada najis. Makanya untuk berhati-hati di situ paling bagus cuci dulu tangan 3 kali, kemudian berintisyak 3 kali tadi, jangan kurang dan beramal. Itu kita sudah sadar bagus. Jadi sudah cuci tangan, berintisyak, baru kita berpikir apa lagi? Oh, mau wudhu, mau salat, mau buang air. Jadi itu paling bagus. Sesudah bangun tidur, tentunya kita baca doa bangun tidur, baru cuci tangan 3 kali, langsung istisqa. Baru kita pikirkan mau wudhu untuk salat malam atau mau buang air selanjutnya. Jadi otak ini sudah sadar dalam keadaan sadar. Itu maksudnya Rasul. Ada Hurairah wa an Ibnu Sabirah radhiyallahu anhu qala Rasulullah asbiqul wudu wa halal bainal asabi wa balligh fil istinshaqi illa an takuna sahiban akhraja bahwa sahih Ibnu Huzaimah. Baguskan wudu kata Nabi, kemudian di jari-jari, di kuku-kuku, sela-sela, perhatikan kaki tangan, utamanya kaki yang wajib. Jadi sela-selanya itu kata Nabi dibasahi dengan air. Kemudian istinsak, jangan lupa istinsak, masukkan air ke hidung. Jadi jangan hanya berkumur-kumur saja. Nah, ini 2 cara boleh. Boleh bapak berkumur-kumur 3 kali berpisah, boleh hidung pisahkan, boleh juga sekaligus, boleh, silahkan berkumur-kumur sendiri, hidung sendiri atau sekaligus. Jadi Nabi anjurkan, walaupun istinsak memasukkan air ke hidung ini bukan rukun wajib, tetapi ini bikin kita khusyuk, bikin kita sadar kalau sementara salat, apalagi kalau salat subuh atau zuhur itu kita stres, capek kerja. Jadi kalau hidung masuk itu seperti press kembali kita punya kepala. Apalagi kalau subuh ngantuk itu seperti hilang. Yang penting dihirup, dia terasa di otak, Pak. Dibiasakan terasa di otak. Jangan hanya hirup, tidak, hirup kasih terasa di otak. Itu hirupan. Jadi sela-sela jari kita kuku, makanya kuku ya aturan Nabi. Nanti bab Jumat itu kan ada aturan Nabi, setiap 7 hari harus kuku dipotong. Yang ditakuti itu semua kan. Kemudian illa antakuna sa'iman, kecuali kalian berpuasa. Nah, untuk istisaq kecuali berpuasa hati-hati. Jadi biar tidak dihirup sampai ke dalam. Kecuali berpuasa. Kalau Imam Syafi'i katakan boleh, yang penting sudah habis zawal, belum lewat zawal. Zawal itu jam 12. Jadi kalau di mazhab Imam Syafi'i itu boleh. Begitu juga sikat gigi, siwak. Kalau yang pakai pasta, kalau puasa ya hati-hati, jangan pastanya masuk ke dalam. Jadi kalau gosok gigi tidak pakai pasta tidak ada masalah, kata Imam Syafi'i. Kalau di mazhab Imam Abu Hanafi sampai 3 hari, lewat 3 hari sudah tidak boleh gosok gigi. Tapi kalau di mazhab Imam Syafi'i boleh. Yang penting jangan pakai pastanya. Jadi takuti masuk ke dalam bawah. Begini juga istinsak kalau dalam keadaan puasa, biar tidak istinsak tidak apa-apa. Karena ditakuti air masuk. Idza tawadda'at fajma'na. Jadi kalau puasa berkumur-kumur saja cukup kalau dalam keadaan puasa. An Utsman radhiyallahu ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuhallalu li hayatahu fil wudu'. Ini juga yang ada pelihara jenggot
apa? Itu di sela-sela. Jadi Utsman katakan Rasul itu kalau berwudu jadi dia masuk dalam bagian muka. Jadi tidak usah sendiri. Dia masuk di muka. Jadi saya kata Utsman, Nabi salah. Jadi di sela-sela saja, tak usah diambil dari timba, alias tak usah. Di sela-sela saja. Jadi ini terakhir dia. Di sela-sela. Sela-sela ini dimasukkan jari-jari. An Abdullah bin Zaid kala Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bisulu sumut faj'ala yadlubu zira'aihi akhraja Ahmad. Jadi Nabi berwudu dengan satu mud air, kemudian itulah yang Nabi pakai menggosok bagian-bagian wudu. Ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghuslu li uzunaihi ma'an ghairal ma'il ladzi akhaza li ra'sihi akhraja Bayhaqi wa huwa innal muslim min hadzal wajhi bil lafaz wa basawi ra'si bima'in ghairi fadli yadayhi wa huwa mahfuz alayhi. Jadi Nabi mengambil air untuk telinganya terpisah dari kepala seperti yang saya sudah sampaikan. Jadi yang mau pisah memang riwayat ini riwayat Abdullah bin Zaid itu terpisah. Jadi Nabi kepalanya sendiri, kemudian air untuk telinga Nabi ambil air sendiri juga untuk telinga. Jadi itu dasarnya. Kalau mau yang terpisah ada dasarnya semua. Bukan dari sisa air di kepala maksudnya. Jadi dalam hadis dirasi dimain gairah fadlin yadayhi, bukan dari sisa kepala, tetapi kepala diselesaikan baru telinga sendiri. Ana Hurairah sami'tu Rasulullah yaqul inna ummati ya'duna yawmal qiyamah qurran mu'ajjalin. Aku nanti bisa kenal umatku di hari kemudian karena bekas wudu kita. Jadi yang Nabi bisa kenal kita itu bekas wudu. Jadi itulah sudah sampai yang tidak sembahyang Nabi tidak kenal orang umat. Kenapa pasti tidak wudu? Jadi saya kenal umatku nanti di hari kemudian dari bekas wudu kata Nabi. Min asari wudu, dari bekas-bekas wudunya. Faman istata'a minkum ayyutilal urwatahu falyaf'al, muttafaqun alaih. Maka siapa yang mampu boleh panjangkan wudunya supaya bekas wudunya nanti cahayanya lebih panjang. Itu juga untuk berhati-hati kata Imam Syafi'i. Seperti Abu Hurairah itu wudu sampai sini mas, ditegur sama sahabat. Kan Nabi bilang sampai sini. Abu Hurairah bilang aku ingin cahayaku panjang. Begitu juga Abu Hurairah dia wudu sampai hampir lutut, supaya saya jangan hanya sampai Ka'bain, jangan hanya sampai dua mata kaki saja bercahaya. Saya mau sampai dekat lutut bercahaya, sehingga Nabi bisa tahu Abu Hurairah ini. Begitu kata Abu Hurairah. Jadi boleh dikasih lebih karena kalau dikasih pas takutnya nanti kurang. Jadi lebih baik lebih. Jadi kasih lebih sedikit. Kalau tidak mau di sini basah ya sini lah sedikit. Jangan pas di sini, jangan nanti kalau pas sekali ukurannya nanti tidak kena. Begitu juga mata kaki, lebih sedikit. An Aisyah radhiyallahu anha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhul yumna fi na'alaihi wa tarhulihi wa tuhurihi wa fi sa'ati kulli ilm. Nabi itu mendahulukan yang kanan dalam semua aktivitasnya. Pakai sandal, pakai sepatu, bersisir, gunting rambut, pakai baju, pakai celana. Jadi kata Aisyah yang sama Nabi itu mendahulukan yang kanan. Lain kalau ini kita bisa diamalkan. Jadi pakai sepatu, pergi kantor, pergi kerja, pakai kanan baru kiri, buka kiri baru kanan. Berarti bukan hanya sembahyang yang dapat pahala. Tata cara itu sudah dapat pahala. Jadi bersisir, Allahumma hasan tahalki, fahasin dulu ini cermin, kita doa, sisir kanan dulu. Ini begitu juga yang profesi dengan cukur, supaya dengan cukurnya 30 tahun, 40 tahun jadi profesi tidak sia-sia, dapat pahala. Hantar lagi dulu yang kanan,
baru bagian kiri, baru normal. Maksudnya jangan kasih botak yang kanan dulu, baru kiri. Maksudnya Bismillah, ambil yang kanan dulu, berkah. Seperti mana Nabi pakai sandal, begitu juga bersuci berwudu. Nabi yang kanan dulu, baru kiri. Jadi ini dalam bab wudu tentunya ditekankan yang kanan dulu baru kiri, dan semua aktivitas Nabi ternyata demikian. Jadi ibu-ibu di rumah harus tahu bersolek kanan dulu baru kiri, supaya pahalanya dapat, tidak sia-sia. Kemudian terakhir, jadi ini kita selesaikan. Kanan baru kiri, baru ubun-ubun. Ini dalilnya lauda famasau bi na'siyati wal imami wal hufain. Ini dalilnya ubun-ubun. Jadi Nabi biasa wudu juga, bisa juga ubun-ubun, bisa juga suruh kepala. Saya sudah ringkas. Kemudian berurut-urut dasarnya ini fi sifatil hajj. Nabi sallallahu kala ibda'u bima bada'a Allah bihi. Walaupun ini aturan haji kata Nabi. Jadi Nabi bilang kalau aturan haji itu lihat ikhram dulu, kemudian tawaf, sa'i dan seterusnya, ikut rukun-rukunnya sesuai dengan aturannya. Maka begini juga berwudu. Jadi ikut sesuai dengan aturannya. Yang wajibnya tadi 4, yang sunat-sunatnya diikuti. Tangan berkumur-kumur, istinsyaq, muka, tangan kanan, tangan kiri, kepala, kaki kanan, kaki kiri. Diikuti urutan-urutannya, itu yang terbaik. Kemudian la wudu liman lam yasjudu alaihi. Nabi tidaklah berwudu kecuali dimulai dengan ucapan bismillah. Sekaligus ini menguatkan niat. Bismillah, kita mulai dengan bismillah. Kemudian ra'aitu Rasulullah yang bersilu bainal madmadah wal istinsyaq. Dipisahnya, saya melihat Rasulullah memisahkan antara berkumur-kumur dengan memasukkan ke hidung. Ini juga boleh. Tadi dalilnya kumur-kumur dengan hidung disamakan, boleh. Kemudian dipisahkan berkumur-kumur dengan hidung, boleh. Jadi yang tidak boleh tidak sembahyang. Jadi boleh, bisa boleh, satu boleh. Kemudian wastansyara salasa. Kemudian basaan asma'an Rasulullah fi qadamihi mislu zufri lam yusibu ma faqala irji fahsina wudu'aka. Nabi melihat sahabat ada orang Badui sudah habis wudu tapi mata kakinya tidak basah. Mata kakinya tidak basah. Nabi suruh keluar wudu, basahkan mata kakimu. Di hadis lain, fawailul lil aqab minan nar, karena mata kaki yang tidak basah itu nanti dijilat api neraka. Apa maksudnya? Maksudnya kalau mata kaki tidak basah berarti sembahyangmu tidak sah. Kalau sembahyangmu tidak sah berarti sama dengan tidak sembahyang. Orang yang tidak sembahyang pasti masuk dalam neraka. Jadi bukan kakinya saja dijilat, maksudnya dengan badannya masuk dalam neraka. Itu hanya bahasa halusnya Nabi. Suruh kembali. Kemudian terakhir, itu dari terakhir kita selesaikan. Ini tadi Nabi itu karena Rasulullah dia tawadha bil mud. Nabi itu berwudu 1 mud saja. 1 mud itu banyaknya 2 genggaman, kurang lebih 1 liter. Nabi itu wudu begitu saja. Kemudian wa yaghsilu bi sya'i ila hamsati amdan. Nabi mandi di bangku. Nabi bisa mandi itu, Nabi bisa mandi 10 liter. Nabi bisa mandi 10 liter. Artinya lewat dari itu boleh. Artinya apa? Ini diambil standar dalam syariat, berwudu itu 1 liter itu sudah cukup. Maka yang lalu kita praktik 1 gelas ya. 1 gelas aqua sudah cukup. Kalau kita ambil wudu yang 4 anggota tubuh, 1 kali. Kemudian 1 liter harus cukup. Jadi sekarang karena banyak air, sambil cerita lagi wudu, sudah tidak terasa 20 liter ya untuk wudu. Padahal Nabi 10 liter sudah bisa pakai mandi. Artinya kalau ada air 10 liter di rumah, jangan tayamum, boleh mandi. Kecuali air itu untuk air minum, maka tidak boleh. Keselamatan jiwa harus diutamakan, harus tayamum. Yang terakhir, ini terakhir betul, terakhir. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ma minkum min ahadin yatawadda wa yasjudu dua. Tidaklah orang berwudu sempurna seperti mana kita praktek tadi wudunya, summa yaqul, kemudian sesudah wudu dia angkat tangan berdoa,
Dua ini saja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futiyat abwaabal jannah samaniya yadkhulu min ayyi sa'a. Maka semua 8 pintu surga dibuka untuk dia, terserah dari pintu mana saja dia masuk. Ditambah sama Imam Abu Dawud, ditambah sama Imam Tirmizi, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Ditambah, jadikan aku orang yang bertobat, jadikan aku orang yang suci, dan